Dokter spesialis penyakit di penasehat hematologi onkologi dari RS Cipto Mangunkusumo Kencana Ibu Kota, Dr. Andika Rahman, menyatakan penyakit virus HIV bisa saja ditularkan melalui kontak segera dengan cairan tubuh seperti luka terbuka atau darah dari penderita untuk yang digunakan merawat. Andika mengungkapkan pada perkara anak yang tersebut meninggal ketika merawat ibu yang mana sakit HIV kemungkinan disebabkan sebab adanya kontak dengan darah atau cairan tubuh yang digunakan terinfeksi. Selain darah, cairan tubuh juga dapat sebagai cairan vagina, air mani, lalu ASI. Pengguna peralatan medis atau jarum yang dimaksud tidaklah steril atau ketika menyusui, kata Andika juga dapat memperbesar risiko tertular pada anak apabila ibu mempunyai tersebar luas slot atau jumlah total virus HIV pada darah yang tersebut tak terkendali. Andika mengatakan penting juga bagi orang tua untuk mengetahui apakah anak memiliki risiko tertular HIV apabila ibu memang benar diketahui positif HIV. Idealnya bagi bayi yang dimaksud lahir dari ibu dengan HIV positif harus menjalani screening di 48 jam pertama pasca kelahiran. Dilanjutkan pemeriksaan pada usia 1-2 bulan, kemudian 4-6 bulan untuk menjamin apakah bayi tertular atau tidak. Anak yang tersebut terinfeksi HIV juga biasanya menunjukkan gejala dalam bentuk pertumbuhan yang digunakan terhambat, berat badan yang dimaksud sulit naik, turun, mengalami area diare kronis, batuk berulang, infeksi oportunistik seperti pneumonia atau adanya pembesaran kelenjar getah bening di area beberapa bagian tubuh. Andika juga menjelaskan tanda-tanda lainnya sanggup dalam bentuk infeksi lapisan kulit yang dimaksud berulang atau infeksi jamur pada mulut yang mana sulit sembuh. Dalam beberapa waktu terakhir, polemik mengenai bisphenol A atau BPA terus mencuat teristimewa terkait klaim bahwa zat ini dapat menyebabkan infertilitas pada perempuan juga mikropenis pada laki-laki. Misinformasi yang dimaksud telah dilakukan memunculkan perasaan khawatir yang dimaksud tidaklah berdasar dalam kalangan masyarakat. Dalam diskusi pertemuan Ngobras pada hari Senin di area Jakarta, dokter spesialis zat lalu kebidanan Dr. Ervan Surya dari Suci Hospital dan juga pengamat sosial Dr. Devi Rahmawati dari Universitas Indonesia memberikan pemahaman yang tersebut telah banyak jelas mengenai BPA serta dampaknya terhadap kondisi tubuh reproduksi. Dr. Ervan menegaskan bahwa berdasarkan studi meta-analisis dari 2013 hingga 2022 tidaklah ditemukan. Dr. Evan menegaskan bahwa berdasarkan studi meta-analisis dari 2013 hingga 2022 tidaklah ditemukan korelasi antara BPA kemudian gangguan kesuburan. Penelitian yang dimaksud juga menunjukkan bahwa BPA bukan terkait dengan endometriosis, keperluan IVF atau PCOS. Kita perlu cermat pada membaca penelitian yang dimaksud beredar di dalam media sosial, katanya. BPA merupakan unsur kimia yang tersebut digunakan pada produksi kemasan plastik, termasuk galon air minum pada kemasan yang digunakan secara berulang. Terkait isu lain yang menyebutkan bahwa BPA dapat menyebabkan persalinan prematur, Dr. Ervan menjelaskan bahwa studi meta-analisis terhadap 7 penelitian tak menunjukkan hubungan antara paparan BPA kemudian kondisi tersebut. Penyebab persalinan prematur lebih banyak kerap terkait dengan infeksi, bukanlah zat kimia ini. Dalam diskusi tersebut, Dr. Ervan juga menjelaskan bahwa infertilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan, penyebabnya sanggup terkait dengan gangguan pada tuba falopi, disfungsi ovulasi, atau kondisi hormonal. Sementara pada laki-laki, faktor seperti varikokel kemudian gangguan sperma menjadi penyulut utama.
Ia menekankan bahwa rokok lalu alkohol sudah pernah terbukti memicu infertilitas, sedangkan efek BPA masih perlu penelitian lebih banyak lanjut. Sementara itu, pengajar kemudian peneliti acara studi hubungan komunikasi vokasi Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, menyampaikan sekarang rakyat sangat rentan terpapar hoaks. Devi menambahkan bahwa penyebaran informasi negatif lebih tinggi cepat dibandingkan informasi positif, seringkali tanpa disadari. Salah satu faktor berita hoax gampang menyebar, kata Devi, adalah naluri manusia yang tersebut cenderung gemar membagikan hal-hal yang mana menyentuh emosi baik senang, sedih, marah, hingga jijik agar diketahui orang lain. Ketika ada berita yang digunakan menyentuh emosi, pengen banget itu jadi pahlawan yang ingin segera memberitahu keluarga dan juga saudara. Jadi niatnya nggak jahat, niatnya ingin jadi pahlawan, kata Devi pada acara sama-sama pertemuan Ngobras di area DKI Jakarta Pusat pada Senin. Selain itu, lemahnya pengetahuan juga pengalaman seseorang akan suatu isu membuatnya jadi lebih lanjut mudah termakan hoax. Tidak punya pengalaman atau pengetahuan menghasilkan seseorang jadi mudah terpeleset ke info yang mana tiada dapat dipertanggungjawabkan, kata Devi. Berada di pergaulan terdekat yang digunakan kerap menyebarkan hoax juga mampu menjadi faktor-faktor seseorang jadi lebih besar mudah terpengaruh percaya berita bohong. Memang ada personality tertentu yang dimaksud mudah atau berpotensi untuk lebih besar mudah percaya hoax, katanya. Manusia itu pada dasarnya takut berbeda, takut sendirian, hingga ketika apapun yang digunakan berbeda, walau benar, memilih untuk bergabung belaka dengan yang dimaksud dipercaya sejumlah orang meskipun itu hoax, kata Devi. Misinformasi dapat menyebabkan kebingungan dan miskomunikasi dapat menyebabkan kebingungan dan juga konflik sosial, ungkapnya. Misinformasi dapat menyebabkan kebingungan dan juga konflik sosial, ungkapnya. Ia menggalakkan kolaborasi antara penulis, konten kreator, dan juga pembaca untuk menjaga dari penyebaran informasi yang bukan akurat. Diskusi ini menekankan pentingnya literasi informasi dan juga sikap kritis terhadap konten yang dimaksud beredar, khususnya dalam era digital ketika ini. Ahli gizi Dr. Tan Shot Sen menyalahkan pemanfaatan susu ikan di inisiatif makan gizi gratis. Ia mengatakan susu ikan tiada relevan dengan pedoman gizi seimbang yang digunakan telah dilakukan. Ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menyalahkan pemanfaatan susu ikan di inisiatif makan bergizi gratis. Ia mengatakan susu ikan tiada relevan dengan pedoman gizi seimbang yang digunakan telah diterapkan pemerintah. Menurut Dr. Tan, item susu yang mana diinisiasi sebagai pelengkap gizi dinilai salah kaprah, teristimewa dengan substitusi susu ikan. Ia pun mengomentari fokus pada susu pada inisiatif makan gratis yang dimaksud mengingat Indonesia telah beralih ke pedoman gizi seimbang. Mengapa fokusnya hanya sekali susu? Kita itu sudah ada lama meninggalkan slogan 4 sehat 5 sempurna. Tidak ada satu jenis makanan serta minuman yang tersebut menyempurnakan gizi seseorang, kata Dr. Tan pada waktu di dalam daerah perkotaan Tangerang Rabu. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, pemerintah sejatinya sudah mengakui slogan 4 sehat 5 sempurna sudah ada tidaklah relevan dengan perkembangan ilmu gizi ketika ini. Melalui Permenkes, pedoman gizi seimbang bukan menjadikan susu sebagai keharusan, melainkan makanan yang dimaksud dikonsumsi sehari-hari harus mengandung zat gizi dan jenis serta porsi yang mana sesuai dengan keperluan setiap orang atau umur. Slogan 4 sehat 5 sempurna yang dimaksud telah tidaklah sesuai lagi dengan perkembangan ilmu juga permasalahan gizi dewasa ini, sehingga perlu diperbaharui dengan slogan kemudian visual yang sesuai dengan kondisi ketika ini. Tulis Permenkes 41 tahun 2014.